kalau berproses itu kan lama ya waktunya. Kita harus sabar nih. Tapi tiba-tiba tuh biasanya kalau tanaman kita udah rawatin, ada hama tuh Tiaska. Wah, kayak gitu gimana dong? Oh berarti kemarin kalau nggak salah aku tuh nambahin ini deh, airnya udah agak banyak. Berarti kalau aku mau makin bagus, berarti airnya aku tambahin sekalian seember gitu. Enggak, jadi Tifara, aku cerita. Wah, ini kayaknya masih ceritanya asik gitu deh. Atau kayak kabar bahagia, kabar sedih. Gitu bercampur aduk gitu. Bener banget. Jadi ceritanya kan aku ya. Alhamdulillah lulus kan. Alhamdulillah dong. Terus senangnya ibu tuh ngasih aku buket bunga. Buket bunga? Iya. Fresh flower gitu? Iya. Wah, so sweet banget sih. Tapi sedihnya bunganya sekarang udah layu. Kok bisa layu sih Tiaska? Habis aku buka buketnya itu loh. Jadi kan tinggal bunganya doang. Ya. Ada Tiaska sekarang bunganya? Ada. Itu. Mau aku ambil? Itu? Iya dong, coba mau lihat aku. Oke, bentar ya. Ini nih, tuh bagus kan? Iya bagus, mawar dua lagi, merahnya sama putihnya ada dua masing-masing. Terus kenapa bisa layu kayak gini? Tiaska siramin pakai kopi? Ya kali. Kayaknya ada yang kurang gitu nggak sih? Apa ya? Atau jangan-jangan Tiaska nggak masukin ke vas? Itu dia mungkin masalahnya itu. Ya Allah, itu bisa aja bisa lupa ya. Ngomong-ngomong tentang bunga kering kayak gini, aku jadi keinget sesuatu deh. Ada filosofi dari bunga kering kayak gini? Nih, kita itu kayak ibarat tanaman, Tif. Nih, tanaman tuh kan butuh nih yang sama yang namanya tanah, sinar matahari, sama air kan. Itu sama kayak kita. Misal nih, kita sebagai seorang muslim kurang beribadah, terus kita berada di lingkungan yang kurang baik, itu kita bisa aja layu seperti bunga ini. Ya gitu ya. Ternyata maknanya dalam banget ya. Berarti kita itu diibaratkan sama tanaman gitu. Iya bener banget dong. Tapi Tiaska, kan ada tuh kan tanaman yang kayak kayak banyak gitu, kena sinar matahari kena air juga masih di dalam tanah lagi. Tapi kok dia bisa layu? Itu mungkin bisa jadi salah satu komponennya itu tidak lengkap. Contohnya nih, kan tadi ada tanah, air, sinar matahari dan lain-lain. Nah, udah bagus tuh dia kena cahaya matahari, dia udah dikasih ke tanah, udah dikasih ke pot gitu kan. Tapi dia kurang air. Sama kalau semisal kita udah berada di lingkungan yang baik, kita juga sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi kita kurang beribadah. Nah, itu bisa menurunkan keimanan kita. Masya Allah. Berarti tanaman itu juga kayak iman kita. Bisa menaik dan turun gitu. Iya. Wah. Terus nih Tiaska, kan misalkan nih, kita kan ada teman di Tiaska tadi sempat ngomong gak sih kayak ada mataharinya gitu kan misalkan. Kalau misalkan mataharinya kebanyakan gitu, apa yang bakal berefek? Nah, kalau sesuatu ada kan kita juga tahu ya, sesuatu yang berlebihan tuh juga tidak baik ya, tidak baik. Nah, sama kalau semisal kita juga kan misal tadi mataharinya kebanyakan, matahari kebanyakan, sinarnya kebanyakan. Kita itu kan bisa apa ya? Bunganya tuh nggak kuat dong sama sinar mataharinya, kayak masa aku kena sinar matahari terus ya, aku digeser kayak gitu. Sama kalau kita mendapatkan sesuatu yang berlebihan gitu, kita harus menguranginya kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang kayak gini, kita tuh ada tahu dalil yang nyebutin kalau kita tuh tidak boleh merusak yang ada di bumi ini. Oh iya, gimana nanti Nah itu di surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Nah, pokoknya kita tuh sebagai manusia atau sebagai penduduk bumi, kita tuh tidak boleh merusak bumi gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman ya Tiaska, waktu itu kelihatannya ya dari tadi Utin jelasin tuh kayak waktu itu tipikal orang yang nanam setiap hari gitu, kayak dirawatin gitu. Atau malah Uti tipikal orang yang suka lupa ngerawat tanaman gitu. Mana ada aku kayak gitu orangnya. Kalau sekarang nih, kalau kita lihat sekarang kan kita di pondok nih, jadi nggak mungkin kita ngerawat tanaman sih, kita mana punya waktu, tapi waktu kita kan pasti banyak buat hafalan, buat belajar gitu kan, karena ya emang fokusnya tujuan kita mondok kan biar kita
mendapatkan ilmu gitu, bukan mau ngerawat tanaman. Nah, tapi waktu SD dulu aku pernah. Jadi tiap sore tuh aku suka banget sama yang namanya nyiram tanaman. Jadi pakai selang gitu kan. Jadi kan aku punya halaman luas gitu, enggak luas, salah. Halamannya tuh ya udah kecil aja, kecil tapi banyak tanamannya gitu loh. Ada pohon-pohon, terus di depan rumah gitu kan? Samping rumah. Oh samping. Kalau punya aku di depan rumah, soalnya aku perumahan sih. Kalau depan rumah aku jalan dong, jalan nanti nggak bisa jalan. Ya udah nyiramin tanaman tiap hari. Cuman kadang tuh apa namanya, aku tuh sering dimarahin sama ibu kayak, kenapa dimarahin, kan baik gitu nih. Ya iya kan, aku juga mikirnya, lah kenapa dimarahin, orang aku juga udah effort gitu kan, aku udah mau basah-basahan, nggak sih sebenarnya itu aku yang mau basah-basahan. Jadi ya udah nyiramin tapi sambil main, jadi pakai payung gitu kan, nanti hujan kayak gitu. Tapi, anak kecil banget sih. Ya itu soalnya masih kelas berapa ya? Kelas ya 3-4 SD lah. Cuma habis itu ibu bilang, ya kamu kalau kayak gitu jangan banyakan main airnya, kamu tuh pohonnya tuh masih kurang. Terus abis itu aku contohin kayak gini. Jadi kamu tuh kalau ngasih jangan tanggung-tanggung kayak gitu. Oh, berarti harus yang banyak kayak gitu. Terus ada juga abis aku ngasih banyak tuh mama marah. Loh, ini kenapa becek banget gitu. Ya, tadi katanya suruh banyak. Ya tapi nggak sebanyak ini kayak gitu. Kenapa tuh Tiaska? Nggak boleh banyak-banyak tapi juga nggak boleh dikit-dikit. Nah, karena semua itu pasti punya porsi kan. Kita nggak mungkin tuh sama kayak kita melakukan kita kan pasti yang namanya manusia pasti ada salah, dosa gitu kan, lupanya juga. Nah, mungkin sesekali kita pasti ada hilafnya. Nah, tapi ya jangan menuruti kemauan kan nafsu kita buat selalu melakukan yang tidak baik kayak gitu. Jadi sesuatu itu emang harus diukur dengan rata dan dengan adil, dengan sama rata gitu loh. Jadi tapi itu adil tuh nggak harus sama nggak sih? Iya sih, adil kan menempatkan sesuatu pada posisinya kan. Ya sama kayak kita sebagai kita seorang muslim, kita harus menempatkan diri kita kalau bisa ya selalu berada di jalan yang baik gitu kan. Betul. Nah, ya tapi ya kita tetap selalu tetap harus ini sih, harus selalu ikhtiar doa juga gitu. Wah, ternyata segala sesuatu yang kebanyakan dan kedikitan itu nggak baik ya. Iya. Terus Tiaska, kan ada juga tuh tanaman yang dia itu ditanam di tanah. Kalau ini kan emang dia udah lepas gitu dari akarnya. Ditanam iya, kena sinar matahari iya, dikasih air juga iya, tapi dia tetap bisa layu. Kalau kayak gitu gimana tuh? Kalau ngelihat dari harusnya nih, kalau ngelihat dari yang penjelasan kamu tadi harusnya tuh enggak, itu udah cukup ya. Cuma mungkin ada sesuatu hal yang terlewat. Sama kayak kita, kalau misal kita tuh juga kita ngerasa udah baik, kita udah banyak ilmunya, kita udah ibadah juga, terus kita selalu berada di tempat yang baik. Tapi kita tuh masih ada rasa sombong kayak gitu. Itu kan juga mengganggu gitu ya. Jadi ya komponen udah bener tuh, tapi ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam diri kita, membuat kita kayak jadi layu gitu kan imannya gitu. Berarti kalau misalkan kita layu gitu, kita dapat hukuman? Bukan hukuman namanya, tapi teguran, bukan teguran. Jadi kita yang layu itu bukan karena dia tuh bukan sesuatu yang buruk gitu loh, itu karena kelalaian kita aja. Jadi kadang sama kan kita kalau nyiram tanaman, kalau kita lupa nyiram tanaman nih kayak kenapa tiba-tiba bisa layu ya? Nah kita introspeksi kan, kita mungkin nggak kena sinar matahari atau mungkin kita lupa nyiram kayak gitu kan. Nah kita juga harus selalu ingat bahwa diri kita tuh juga harus selalu diperhatikan kayak kamu baru futur nih kayak, duh kenapa ya? Coba kamu introspeksi. Terus mungkin apa gara-gara aku mungkin aku udah terlalu banyak dapet nikmat dari Allah gitu kan. Tapi terus habis itu karena saking banyaknya nikmat itu jadi kita tuh lalai gitu kan. Jadi terlena akan nikmat itu gitu. Jadi imannya turun gitu kan. Berarti Allah tuh ngasih teguran ke kita meskipun kita udah ngelakuin kesalahan sebanyak apa. Ternyata Allah tuh maha pemurah banget ya. Iya benar banget. Itulah kenapa kita tuh ada juga dalil di surat Al-A'raf ayat 56 itu tuh kita tuh yang bunyinya wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha wad'uhu khaufa wa tama'an. Nah, di situ intinya Allah tuh melarang buat kita tuh tidak boleh merusak gitu loh yang apa yang ada di bumi karena Allah tuh sudah memuliakan kita kayak gitu. Pernah nggak sih waktu itu kayak lagi layu-layunya terus tiba-tiba waktu itu kayak tiba-tiba tuh dapat siraman gitu. Seolah-olah waktu itu lagi di
Uti itu tanaman yang butuh sinar matahari, tapi sama pemiliknya Uti itu malah ditaruh di pojok. Terus tiba-tiba ada orang yang geser gitu. Kayak ada nggak ceritanya di real life-nya Uti, kayak mungkin Uti lagi down gitu, terus tiba-tiba ternyata Uti mendapatkan apa yang Uti harapkan gitu. Oh ada ini baru banget sih ceritanya. Makasih ya kamu udah ingetin aku. Jadi aku mau cerita ini nih. Oh iya. Jadi kemarin itu ceritanya kelas 12 ini tuh nggak tahu kenapa tuh kayak aku baru kayak ya Allah ini udah tahun terakhir tapi kenapa Hektik banget gitu ya. Iya kayak aduh ini sebenarnya apa ya, kegiatannya tuh sama, cuma merasa kayak aku tuh udah kelas 12 kenapa masih ada gitu. Tapi ya tetap harus dijalani dengan ikhlas kan. Terus ya udah aku menjalani dengan baik insya Allah, terus ya begini segala macam. Nah sampailah pada ujian gitu kan, kita baru tes gitu, terus keluar tuh kan hasil tesnya. Terus aku kayak ya Allah ini aku sudah ikhtiar, sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kenapa nilainya nggak sesuai sama ekspektasi aku gitu kan. Terus aku udah kayak waduh kalau kayak gini caranya bisa jadi dong aku nggak ikut eligible, nggak masuk eligible, nanti gimana. Aku udah ya walaupun orang tua aku nggak ada menekankan di aku harus ikut eligible gitu, enggak gitu. Cuman semua orang juga berharap ya, gitu semua, kan. Ya siapa sih kalau ada kemudahan Betul, kenapa tidak diambil gitu ya kan. Terus akhirnya karena jalan ikhtiarku udah selesai, sekarang jalanku untuk berdoa gitu. Aku selalu minta sama Allah, ya Allah ini cuma kamu perencana terbaik hamba. Terus pokoknya mintalah semua, karena kan Allah Maha Pemurah ya. Cuma nah di situ aku udah merasa kayak ngeliat semua orang, aduh semua orang udah baik-baik, ya Allah ini aku gimana, merasa insecure gitu. Terus alhamdulillah Allah tuh emang bener-bener ya Tifaraya, itu Allah tuh baik-baik sama kita. Tanpa diduga itu Allah tuh ngasih aku kesempatan buat masuk eligible. Alhamdulillah. Ya doain aja ya, semoga besok bisa tembus lah. Amin. Ya semoga teman-teman Oti juga sama kelas-kelas orang-orang di kelas akhir kelas 12 ini yang lagi mencari universitas segera dimudahkan. Apalagi ini kan lagi bulan Ramadan nih. Semoga doa-doanya kan terkabulkan gitu. Amin ya Allah. Oh iya, ada nggak Tiaska kira-kira kaitannya tanaman sama Ramadan gitu? Kan tadi kan Tiaska sempat ngomong gitu kan, kayak iman itu bisa naik turun gitu kan. Kalau misalkan iman kita lagi turun, tapi kan misalkan nih Tiaska, bunga itu kalau misalkan udah layu tuh kadang orang tuh kan kayak udah putus harapan gitu kan. Dia nggak bisa bakal tumbuh lagi kayak gitu. Itu sebenarnya baik atau enggak sih kalau kayak gitu tuh? Kalau sebenarnya kan kita juga sebagai manusia ya, kita kan nggak bisa tuh mengubah sama yang namanya bunganya layu. Kita pasti bisa menumbuhkan. Tapi kalau direfleksikan ke diri kita tuh bisa yang namanya misal kita lihat, kok ada ya teman kita baru daun-daunnya, nah berarti kita deketin. Nah kalau kita kaitin dengan Ramadan ya, berarti itu tadi kita lihat komponen-komponen pentingnya. Jadi namanya juga bulan suci Ramadan ya, namanya bulan suci, pasti kita melakukan sesuatu hal baik gitu kan. Kita harus mengajar sesuatu hal yang baik kayak gitu. Contohnya kita di lingkungan baik, satu kita bisa ikut pengajian, terus kita bisa ngajar TPA gitu kan. Terus kalau kita ibaratkan air itu kayak ibadah ya, kita pasti banyakin ibadahnya, banyak zikirnya biar tanaman itu nggak layu karena kurang disiram air gitu kan. Terus kalau tanah itu kita gambarkan sebagai itu hati yang siap menerima nasihat. Jadi kita tetap gak boleh sombong walaupun kita sudah mendapatkan banyak ilmu gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi nih pertanyaan dari aku. Kan tanaman itu kan banyak. Apakah kita itu harus memperlakukan semua tanaman sama? Atau itu malah salah? Nah itu tadi, itu balik lagi ke konsep yang kamu bilang adil itu nggak mesti harus sama gitu kan. Nah, sama kayak tanaman, misal kayak ini bunga nih, kita kan harus ngasihnya tuh di vas gitu kan, di vas. Kalau enggak bunga apa ya yang kita kasih ke pot gitu. Kita berarti kan harus ya udah merawat kayak biasa. Cuma ada juga tanaman yang dia itu tanamannya tuh kecil tapi butuh kekonsistenan gitu loh, konsisten buat selalu memperhatikan gitu. Jadi kayak walaupun, jadi jangan pikir itu tanamannya kecil, nggak sebagus yang tanaman bunga kayak gini. Terus habis itu kita tinggal tuh enggak. Jadi kadang ada sesuatu yang emang itu tuh kecil, yang kelihatannya tuh remeh-temeh, tapi nggak boleh kita nggak boleh kamu tinggalkan, dan kamu harus tetap konsisten menjaganya karena itu sesuatu hal yang baik kayak gitu. Dan tanaman itu apa ya, perlakuannya itu juga nggak bisa sama kan, yang kayak yang kamu tanyakan tadi. Kayak contohnya misal anggrek nih, anggrek itu kan namanya juga anggrek mahal bagus gitu ya kan, berat otomatis perlakuannya tuh juga kayak harus bagus, dan kita harus sering mencabuti hama-hamanya gitu kan. Jadi
bedanya kalau semisal kita mau nanam kaktus, ya udah kaktus itu dia ditanam, dia mau dibiarin juga terserah, dia mau nggak harus butuh intensif untuk merawatnya gitu loh. Jadi kita tuh walaupun orang insannya tuh beda-beda, kita ada orang Islam, ada orang yang tidak Islam kayak gitu, tetap berdampingan walaupun ya, dan kelihatannya tuh kita baik gitu loh. Jadi semuanya kayak harus baik kayak gitu. Masya Allah, hebat banget ya, ternyata keren banget. Habis itu ada lagi nih Tiaska, kan tanaman itu tuh kan ada yang dia itu bentuknya bunga lah, ada yang bentuknya sayur mayur lah, ada yang bentuknya juga emang cuma daun aja. Apakah itu juga kayak manfaat-manfaat yang kita bisa berikan? Jadi kayak mereka misalkan contohnya bunga, itu bisa bikin orang jadi seneng. Terus kalau misalkan daun bisa dibikin buat sayuran kayak gitu. Oh, maksudnya kemanfaatan seseorang yang berbeda gitu, maksud kamu. Oh, ternyata. Oh, kalau itu ya tentunya ada dong, kayak semisal. Berarti kita contohkan profesi aja gimana? Kalau profesi guru itu kan berarti kita untuk menambah ilmu kayak gitu. Terus kalau profesinya sebagai dokter berarti kan kita untuk menyehatkan kita. Jadi sama-sama beda, manfaatnya tuh beda-beda tapi mengarah kepada yang baik. Misal tadi guru, kita belajar dari guru, berarti kan kita mendapat ilmu dari dia. Nah, dari beliau gitu kan. Nah, kalau yang dokter itu berarti manfaatnya kita bisa sehat. Nah, karena kita tubuhnya sehat, kita harus berterima kasih pada Allah. Dengan tubuh yang sehat ini kita harus banyak beribadah kayak gitu. Jadi walaupun manfaatnya beda-beda, tapi insya Allah harusnya manfaatnya sama kayak gitu, dan baik. Kalau misalkan kadar itu kan, kalau misalkan kita naruh sesuatu kan kita harus sesuai sama kadarnya kan Tiaska. Tapi kalau misalkan kadarnya itu terlalu berlebihan, itu boleh nggak? Nah, itu nggak boleh juga. Misalkan kita pengen, ini tanamannya tuh harus cepat tumbuh, jadi kita kasih pupuk sebanyak mungkin. Habis itu kita siramin sampai becek kayak waktu tadi cerita gitu. Kan itu nanti kan jadi merusak tanaman ya. Terus kalau misalkan contoh kayak di kehidupan kita tuh ada nggak kira-kira? Kalau contoh ya, itu berarti bisa jadi lingkungan buruk mungkin. Jadi kalau semisal kita udah merasa, wah ini kita bagus nih. Kayak misal kita lihat tanaman, ini kok melihat mawarnya udah bagus nih, tapi terus berarti kemarin kalau nggak salah aku tuh nambahin ini deh, airnya udah agak banyak, berarti kalau aku mau makin bagus berarti airnya kok tambahin sekalian seember gitu. Enggak, jadi sama kalau kita merasa kayak kita udah baik, tapi terus merasa terlena, terus kayak kita ini aku baru ini merasa keren nih kayak gini, aku mau ini gabung ke sana biar kayak kelihatan gaul, terus sholatnya nanti-nantian dulu, itu kan nggak bisa ya kayak gitu ya. Kita harus tetap baik walaupun ada nafsu yang harus kita tahan kayak gitu. Ya juga ya. Aku jadi mikir kalau misalkan kita itu jadi tanaman itu kadang layu memang iya, naik turun juga iya. Tapi selain itu kita juga bisa belajar kalau misalkan tanaman itu nggak langsung besar. Iya, benar banget, kita harus berproses gitu. Nah, kan tapi Tiaska, kalau berproses itu kan lama ya waktunya. Kita harus sabar nih. Tapi tiba-tiba tuh biasanya kalau tanaman kita udah rawatin, ada hama tuh Tiaska. Wah, kayak gitu gimana dong? Nah, itu perlu namanya kekonsistenan dalam menjaga diri gitu kan. Pasti kita udah nih, kita merasa oke, kita udah merawat tanaman. Kalau tadi kan kasusnya pengen udah kelihatan baik, pengen dibaikin lagi, ditambah kadarnya, itu sesuatu yang yang harusnya kita tidak lakukan gitu kan. Ini berarti kita, kalau dengan hama berarti kita kondisikan diri kita tuh tiba-tiba ada godaan gitu kali ya, godaan kayak kamu udah baru di posisi baik-baiknya, godaan kayak gitu. Aduh, kok ini misal kayak puasa nih, kayak enak ya kayaknya, ini baru panas-panasnya nih jam 2 gitu kan, terik-teriknya matahari, kayaknya enak gak sih minum es. Nah itu, berarti kalau kita misal nih kamu kalau menjadi pemilik tanaman, kalau ada hama kamu apain? Aku kasih disinfektan. Nah, berarti menghilangkan kan, menghilangkan kan. Nah, berarti kamu juga kalau kita direfleksikan sama diri kita harus menghilangkan keinginan itu, keinginan yang buruk-buruk itu. Jadi kayak gimana pun caranya, pokoknya harus selalu berada di jalan yang baik. Kan kalau misalkan hamanya itu mungkin kayak orang-orang dekat kita gitu. Terus Tiaska,
kayak kita tuh ada rasa kayak nggak enak gitu loh buat kayak Aduh. menolaknya. Kayak gitu tuh salah kan harusnya. Kira-kira tuh ada nggak kayak tips gitu biar gimana kita bisa menolak secara halus atau kayak gimana, atau kita mengajak mereka kepada kebaikan atau gimana gitu. Oh, wah itu berarti masuknya ke sesuatu yang psikologi ya itu ya. Wah, itu impian aku sih ya. Doain ya semoga aku bisa Masya masuk Allah, psikologi. Amin ya amin. Allah. Gitu. Gimana ya? Sesuatu berarti kan gak enak gitu ya. Kita sebagai orang tuh emang nggak boleh nggak enakan. Kita harus apa ya? Tegas gitu gak sih? Tegas sama diri kita sendiri. Kalau itu emang halnya buruk tuh emang nggak boleh kita deketin kayak gitu kan. Kalau tipsnya sih biasanya sih kalau aku ya. Kalau aku misal nih ada temen aku yang dia mau datang sholatnya nanti-nantian, aku gimana caranya? Kalau tipsnya aku menghindar dari lingkungan itu sih. Jadi aku menghindar dari lingkungan itu karena aku nggak punya apa ya? Katakanlah aku nggak punya kekuasaan di situ. Jadi aku nggak berhak. Sebenarnya berhak buat ngasih tahu sesama gitu ya. Cuma kadang kan kalau ada juga beberapa orang yang emang dikasih tahu berkali-kali itu emang nggak bisa kan. Jadi kalau kita udah kayak di hadis kan, kalau kita udah ngasih tahu dengan lisan tapi nggak bisa ya berarti kita dengan perbuatan. Kalau perbuatan nggak bisa berarti kita ya udah cukup dalam hati aja. Berarti kita menghindar dari lingkungan buruk itu. Cuma ya kalau masih bisa kita gandeng ya berarti amar ma'ruf nahi mungkar gitulah ya. Masya Allah, ternyata dari Ti Aska nanam vas bunga, ngasih vas bunga. Iya. Aku jadi bisa belajar banyak banget nih. Ya Allah. Alhamdulillah. Saling belajar ya kita ya. Iya. Terus kalau misalkan tanaman itu, kita udah rawat dengan baik, kita udah jaga, outputnya tuh bakal kayak gimana tuh Ti Aska? Outputnya, nah outputnya itu kan berarti dengan baiknya, dengan misal komponen-komponen tadi kita berikan dengan seimbang dan cukup dan baik gitu kan, dan kita konsisten untuk menjaganya, itu berarti kan mestinya dong itu outputnya bakal kelihatan bagus gitu kan, kayak bunganya cantik nih, sayurnya tumbuh lebat nih, jadi kita bisa makan sayur kayak gitu. Sama kayak diri kita, kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya di tempat yang baik dan sesuatu itu tidak berlebihan dan kita menjaga diri kita dengan dari sesuatu yang tidak baik. Nah berarti outputnya insya Allah kita menjadi seseorang yang pribadi yang lebih baik kayak gitu. Masya Allah. Aku tuh jadi ingat tahu Ti ada cerita. Jadi ini aku mau cerita dikit ya. Boleh. Sekarang gantian ya. Tahu nggak sih pohon tuh ada pohon kurma kan? Nah pohon kurma itu dia tuh kan tinggal di padang pasir. Banyak banget kan anginnya. Tapi waktu tahu nggak kenapa pohon kurma itu bisa kuat? Karena akar. Iya, akarnya kuat. Terus akarnya itu kuat itu ternyata pemilik kebun-kebun kurma itu kalau ngasih biji itu terus ditutupin pakai batu. Oh, emang habis itu emang nggak mati itu ya? Enggak, Ti Aska, justru karena itu pohon kurma itu berusaha buat keluar dan hilang dari batu itu. Jadi nanti lama-lama yang kegeser itu batunya. Dan makanya itu pohon kurma itu bisa jadi kuat banget. Sama nggak sih kayak kita gitu? Aku jadi ingat ya tadi Ti Aska ceritain banyak, aku jadi punya pencerahan nih. Oh ternyata kita bisa belajar juga dari pohon kurma. Kalau misalkan dari pohon kurma itu kita itu harus mempunyai sesuatu niat yang kuat sehingga value bagus. Oh iya betul banget, value yang bagus sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, Masya Allah. Ya semoga kita termasuk pribadi-pribadi yang insya Allah kedepannya menjadi lebih baik gitu ya. Amin ya Allah. Nah terus nih Ti Aska, kan kita jadi ngobrolin banyak tentang bunga nih. Tanpa kita sadari di depan kita tuh udah ada sesuatu yang nungguin kita. Apaan tuh? Ini Ti Aska, ada question card. Oh gitu. Nanti kita itu saling nanyain gitu loh satu sama lain. Gimana? Jadi mau siapa dulu nih? Atau waktu ada game sebelumnya yang biar nentuin siapa duluan? Apa ya? Kalau sweet aja gimana? Sweet. Oke. Sweet ya. Satu gunting kertas. Enggak ya ulangi itu tuh. 2, 3. Oke. Berarti aku kasih soal dulu. Ya boleh. Dari spesial podcast Sani. Ada question cards buat Uti. Apa arti kemenangan di hari lebaran buat kamu? Apakah baju baru atau perasaan menang melawan ego sendiri? Di Ramadan ini ya, berarti kalau Ramadan itu kemenangan bagi aku sih. Kalau aku bisa
meningkatkan kualitas ibadahku lebih dari sebelumnya. Masya Allah, ya Allah. Aduh banget sih. Semoga aku juga bisa Amin. kayak gitu ya. Amin ya Allah, pasti bisa lah. Bisa, Udah bisa menjawab kan? bisa. Udah. Sekarang Uti nih. Oke, aku ya. Buat Tifara nih, gimana cara kamu tetap jadi orang baik, nggak gampang marah pas perut lagi lapar-laparnya dan energi lagi habis? Agak susah sih ya sebenarnya. Karena kalau misalkan perut lagi lapar tuh bawaannya tuh kayak emosi. Tapi ngerasa nggak sih Uti kalau misalkan Ramadan tuh jadi kayak kita itu lebih tenang gitu. Dan ada sesuatu yang dilarang. Jadi kan kalau misalkan marah-marah kan makruh. Jadi kayak kita, kalau misalkan aku mau naik lagi tuh amarahnya tuh, itu tuh jadi ingat kayak ya Allah mengurangi pahala gitu ya. puasa gitu kan. Itu jadi ya tetap harus sabar sih. Apalagi kalau misalkan Ramadan di rumah tuh Tiaska. Aku dihadapi oleh 2 adik-adik aku yang emang tapi imut-imut ya, subhanallah ya. banget tingkah Lucu-lucu lakunya ya. Lucu-lucu, tapi kan kadang kan juga bikin kayak kesel. Apalagi adik aku yang terakhir kan masih 3 tahun tuh. Tiba-tiba minum di depan makan lagi seger gitu ya Allah. Itu bahkan kayak ya ampun, tapi kita kan tetap harus sabar. Iya benar Kalau banget. kalau Tiaska sendiri ada nggak tuh kayak caranya biar Tiaska tetap oke gitu? Mungkin gimana? Mungkin kalau aku sih tidur ya. Walaupun tidur berlebihan tuh nggak baik ya. Mungkin nanti kalau habis tidur carilah kegiatan kayak membaca buku mungkin ya, membaca buku. Sebenarnya aku suka banget sih baca buku. Cuma kalau di sini kan bukunya buku-buku kebanyakan ada buku tapi ada sih buku-buku bacaan gitu. Ya mungkin kamu bisa alihin ke hobi gitu kali ya. Ke hobi aja sih kalau aku. Oke, sekarang aku lagi kasih soal. Ini riddle nih Tiaska nih. Aduh, nggak bisa lagi main tebak-tebakan nih. Tiang apa yang bikin batal puasa? Tiang? Makan tiang? Bisa juga sih, tapi bukan itu. Aduh. Tiang agama nggak mungkin. Aduh, nggak bisa lagi aku tip apaan tuh? Ini tuh cluenya itu seger gitu. Seger? Mirip-mirip gitu sama yang diomongin Tiaska tadi. Aku sih yang kalau seger nih yang ada di pikiranku sekarang adalah cuma es kelapa muda. Enak banget gak sih, ya ampun. Ya terus es kelapa muda diapain tuh? Bikin batal puasa tuh sih. Apa sih ini beneran deh, aku udah gak bisa jawab deh ini. Tiang-tiang minum es teh. Ya ampun. Sama Allah, kan ya kayak Allah. Uti tadi, cuman Uti tuh ngomongnya makan tiang kan gak sesuai sama ini. Ya deh, boleh deh. Ya, iya sih bener sih kayak kalau misalkan kita itu melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu kan juga gak baik ya Tiaska. Pernah gak sih Tiaska tuh kayak puasa tuh atau misalkan latihan puasa, kayak itu tuh bener-bener yang membuat Uti tuh lagi layu-layunya tuh kayak tanaman tuh. Jadi Uti tuh batal gitu. Ada gak Uti cerita lucu kayak gitu? Kalau batal sih gak ada ya, tapi dulu aku punya cerita. Jadi waktu itu aku masih kelas 1 masih TK gitu. Jadi aku baru bangun tuh baru jam 8 gitu. Jadi habis sholat subuh, enggak, itu malah jam 8 tuh aku baru bangun, terus langsung kan sholat subuh gitu kan. Karena namanya anak kecil, habis itu sama ibu tuh digorengin telur. Habis itu aku makan dong telur gitu kan. Habis itu kakak tuh bilang gini, "Duh, kamu ngapain makan? Ini masih jam 8 pagi gitu." Lah ini kan sahur kayak gitu deh. Ya udah, tapi kalau batal kayaknya gak ada sih. Aku juga gitu tau Tiaska dulu masa tahu kecil. Aku tuh jadi kalau misalkan aku itu telat sahur kan, biasa kan anak kecil kan pengen sahur, harus sahur pokoknya. Iya. Sebenarnya pas sahur itu juga bisa, tapi Iya. harus sahur. Bangun itu udah jam 5-an gitu. So, udah kan. Uti tahu nggak aku ngapain? Jadi setiap satu suap aku 1 istighfar. Oke, mengurangi dosa. Betul gitu banget. Jadi kayak nilai. dan itu tuh orang tua aku tuh tahu tuh kayak ketawa kan ya. Bener. Ada aja gitu loh kayak kan nggak boleh sahur jam segini, tapi kan kakak juga pengen sahur. Jadi 1 suap selesai aku istighfar. Ya Allah, maaf ya Allah, 1 suap lagi. Seiring berjalannya hari tuh Tiaska, aku tuh jadi kayak enggak aku harus berubah. Keren banget itu dong. Tapi Tiaska, aku berubahnya itu bukan berubah jadi nggak melakukan. Jadi kalau misalkan bangun telat jadi aku nggak sahur. Tapi apa Tiaska? Misalkan aku bangun jam 6, dan kan jam 4. Berarti jaraknya kan 2 jam.
aku makannya jam 6 tuh. Jam 6 pagi buat sahur. Aku per 1 jam istighfar 10 kali. Oh gitu. Biar apa? Nggak tahu. Ya Allah. Tapi tetap gak sahur itu. Hah? Jadi tetap Sahur. Oh sahur. Jadi kayak bangun, misalkan subuhnya jam 4 tuh. Aku bangun jam 6. Terus aku sahur. Terus setelah selesai aku makan, aku istighfar 20 kali karena aku telat 2 jam. Oh gitu. Jadi kayak setiap telat 1 jam aku istighfar gitu. Terus Nabiku cuma geleng-geleng doang. Ya, intinya ada istighfarnya Iya, ya, nggak apa-apa sih ya. intinya ada istighfar. Untuk seorang anak kecil kayaknya nggak nyampe sih apa pikiran untuk ya kayak gitu sih. Tapi masya Allah ya berarti ya kamu ya Allah. Gitu Kita deh. next aja ya. Iya. Oke. Apa nih? Ini apa? Oh nih? riddle ini riddle. Riddle. Kenapa kalau puasa kita harus banyak-banyak sabar? Karena Kenapa tuh? apa ya? Karena kita lagi puasa dong. Ya iya, emang itu kan perintahnya Allah ya emang. Apa tuh? Coba. Pasti ini jawabannya tuh agak melenceng gitu kan. Iya, dikit. Banyak-banyak sabar. Kenapa kita harus sabar? Harus sabar. Karena Kita harus banyak-banyak sabar. Karena ada makan di depan kita. Kan. Ya ada sih hubungannya sama makan sih. Apa coba? Ada hubungannya sama makan. Iya, ada hubungannya Nunggu sama buka makan. puasa. Enggak juga, enggak harus buka puasa. Ngasaburit. Enggak dong, enggak saburit. Apa tuh? Apa tuh Tiaska? Kamu enggak tahu nih, beneran. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget Mau tahu sih. banget. Enggak usah aja gimana? Oh, enggak dong. Karena kalau banyak-banyak makan namanya bukan puasa, tapi syukuran. Iya banget sih. Tapi Kayak Masya Allah ya, tapi kadang ada juga ya teman-teman kita tuh, misal baru tambah umur atau alhamdulillah Masya Allah sudah selesai 30 tuh mesti ada banyak yang syukuran gitu kan. Iya, Masya Allah. sih. Apalagi kalau misalkan Tiaska nih sekarang tinggalnya tuh di kota atau masih di desa gitu. Masih di desa juga. Aku juga, jadi kayak baik banget gak sih orang-orang di desa tuh kayak sering bahas syukuran gitu kan. Iya sih bener sih. Merekatkan gitu kan ya. Kalau puasa gak makan karena tapi namanya syukuran gitu. Iya. Iya sih gak salah sih. Iya, syukuran. Oke deh, kira-kira ini tuh kayaknya waktu itu harus ngasih gitu deh kesimpulan dari ngobrol panjang kita tentang bunga. Kesimpulannya. Ya mungkin kesimpulannya tuh sama sama yang sebelum kita main kartu tadi ya. Kita tuh sebagai manusia tuh harus berpegang prinsip dengan benar gitu kan. Prinsipnya harus yang baik dengan komponen-komponen penting gitu kan, seperti kayak ibadah. Terus kita juga perlu yang namanya keluasan hati untuk menerima nasihat dan ilmu. Terus lingkungan yang baik kayak gitu kan. Jadi dengan adanya value itu di dalam diri kita tuh menambah karakter baik dalam diri kita gitu. Jadi sekalipun ada halangan gitu kan ya, ada cobaan itu sebisa mungkin ya kita singkirkan dengan baik gitu. Masya Allah. Kita nih jadi kayak sampai mana-mana gitu deh Tiaska. Tadi perasaan ngobrolin tentang iya nih, makin layu nih bunganya. Kira-kira ada apa enggak ya yang harus kita lakuin gitu? Masih jam segini. Gimana kalau kita misalkan beli pas aja? Pakai pas ini aja nggak sih? Nggak cabut ininya? Iya enggak dong Tiaska, nggak bisa. Iya juga ya. Yaudah, atau misalkan kita cari vas yang mirip-mirip kayak gini. Boleh deh. Sekalian keluar beli jajan. Kamu yang nyediain ya. Iya udah deh, karena kan Tiaska bisa lulus usia nih. Oke, Kita balik dulu deh. Nah, gimana? Ayo yuk. Yuk sekalian deh. Mau aja. Iya.